kita juga sudah menayangkan, nah seperti ini nih, langsung bertanya kepada Bapak Jokowi supaya mobil murah dibatalin aja karena akan nambah kemacetan. Kalau buat saya mobil murah itu sangat tidak efektif buat kelangsungan cita-cita Jakarta untuk mengurangi kemacetan, dan itu sangat tidak baik buat masa depan Jakarta. Silakan tanggapin Pak. Sekarang mobil kalau nggak murah orang juga naik motor. Motor lebih murah. Juga sama juga kan. Jadi kita terima kasih ide ini. Jadi idenya itu jangan dipolemikkan soal mobil murah. Soalnya idenya itu adalah bagaimana menyediakan transportasi murah bagi warga DKI yang tidak melebihi 10-15% UMP sebetulnya. Itu kuncinya gitu loh. Jadi bagaimana orang hanya bayar 220.000 atau 300.000 dia bisa naik bus seenaknya. Mereka kami menyediakan banyak bus gratis nanti. Nah, motor juga tidak bisa masuk untuk jalur-jalur yang bus gratis. Nanti yang IRP juga ada bus gratis. Jadi harusnya kita fokusnya di situ. Jadi bukan soal mobil murahnya. Nah, yang ini berkaitan dengan mobil murah kan itu memang kekhawatiran warga Jakarta tuh menambah macet gitu. Nah, soal kemacetan juga banyak teman-teman yang bertanya nih Pak. Seperti Liana, apa ya Pak sebenarnya yang buat macet? Kadang kala heran, tersendat jalan ternyata di depan malah lancar. Nah, dia menanya nih penyebabnya. Ada lagi dari Ellen Limanta, sering terjadi kemacetan di wilayah industri pertigaan dekat pom bensin. Bagaimana supaya tidak macet lagi? Silakan Pak. Faktor macet tuh banyak. Salah satu yang kita lakukan sekarang itu apa? Salah satu kendaraan umum ngetem, ojek, itu salah satu faktor. Nah, jadi itu yang kita mau bereskan, termasuk PKL yang menduduki PKL keluar jalan sedikit aja sudah menghalangi arus juga. Nah, hal-hal itu yang kita lagi bereskan. Belum bottleneck. Nah, tapi yang paling benar itu sebetulnya itu macet Jakarta itu karena kami belum bisa menyediakan transportasi umum yang nyaman. Itu sebagai kuncinya. Tapi kalau nanti sudah siap, misalnya contoh, kita sudah membangun busway, tapi kita tidak konsisten. Busway itu kalau kita hitung tiap 3 menit, kebutuhan busnya masih di atas 1.000. Tapi fakta 9 tahun hanya 600. 600 unit pun setelah sekian 9 tahun jalan, 40% itu tidak layak jalan. Ya. Nah, jadi sekarang orang bagaimana mau dorong orang pindah ke transportasi umum, kalau transportasi umum itu tidak aman, tidak nyaman, dan hubungannya tidak enak, siapa yang mau pindah? Ya. Nah, lalu begitu ini macet, saya pasti memilih macet di kendaraan pribadi daripada macet di kendaraan umum kan. Lebih nyaman. Nah, tapi kalau kendaraan umumnya sudah lengkap, kalian sudah beli lengkap, kami akan membuat yang naik kendaraan pribadi itu merasa iri. Kenapa? Karena jalur busway-nya kan lancar. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang saya tindak, saya juga tidak enak. Karena kita juga belum bisa menyediakan. Tapi ketika busway sudah lengkap, busnya integrasi sudah masuk, kalau Anda bawa mobil masuk ke dalam jalur busway, saya tidak mau apa-apain Anda. Saya begitu foto dapat plat nomor Anda berapa, saya blokir STNK Anda. Dan di dalam undang-undang lalu lintas, kalau 2 tahun tidak menyambung STNK, maka kendaraan Anda dicoret bukunya dari Jakarta. Dijual juga nggak laku jadinya Pak. Jadi Anda tahu sendiri, mau jual keluar kota silakan, Anda mutasi masalah. Jadi kalau Anda mau langgar masuk ke dalam jalur busway, masuk saja. Oke, berkaitan Pak Kita dengan blokir langsung STNK. berkaitan dengan transportasi. Banyak juga nih teman-teman yang nanya Pak. Ada Karismo, Wawan Hope. Pak, sebelum jalur busway dibuat, kenapa tidak memperlebar dulu jalur mobil lama? Kita bayar pajak untuk memperlebar jalan juga Pak. Nah, ada juga dari Dev Manopo. Kapan MRT dan monorail selesai dibangun dan di mana saja rutenya? Nah, ini berkaitan dengan transportasi massal Pak. Ya, MRT pasti mulainya sekarang dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Dan bisa selesai 2018. 2018. Kalau siap beroperasi. Karena ada puluhan tahun tertinggal. Tapi kalau soal jalur busway, kita mulai berjalan tidak semudah itu. Karena jalan-jalan kan milik orang kan. Iya. Orang contoh Fatmawati, kita pakai jalan kita aja dia ribut. Kita pakai jalan kita kok gak ganggu dia aja ribut. Yang bangun MRT ya Pak? Dia ribut kan, nolak MRT. Jadi memang Jakarta ini persoalannya itu udah terlalu banyak kepentingan.
Ya kami lakukan sedikit demi sedikit, tapi teorinya harus sediakan transportasi massal, itu aja teorinya. Iya.